Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan kembali dengan kajian. Mudah-mudahan sholat berjamaah kita diterima sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran yang mulia Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kamu sekalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Jadi jalan untuk menuju kebaikan, jalan untuk berbuat baik itu begitu banyak sekali. Dan ini setiap yang kita lakukan tidak terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita senantiasa diawasi oleh Allah. Duduk kita, berdiri kita, berbaring kita, setiap napas yang ada di dalam diri kita itu senantiasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di usia kita yang barangkali yang masih muda, yang paruh baya atau yang sudah sepuh, jalan untuk menuju kebaikan tersebut sangat banyak sekali. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya kita ini harus senantiasa berlomba untuk menuju hal-hal yang baik. Karena apa yang kita lakukan semuanya dalam pengetahuan Allah. Semuanya dalam pandangan Allah, semuanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang ada, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat, maupun yang ada dalam lintasan hati kita, semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menyebabkan rasa khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah semakin merasa bahwa kita kecil di hadapan Allah. Kita tidak memiliki kekuatan kecuali apa yang telah Allah berikan kekuatan kepada kita. Makanya wajar Bapak sekalian, kalau manusia itu
bukan makhluk yang kuat tapi lemah. Kita ini lemah di hadapan Allah. Bahkan dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain kita lemah. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Karena sedikit apapun yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Jadi jangan khawatir tidak terbalas, semuanya dibalas. Barangkali kalau cinta kita kepada makhluk bisa jadi tidak terbalas, tapi cinta kita kepada Allah tidak mengenal tanpa balasan. Semuanya ada balasannya. Karena ada yang mencatatnya. Dicatat semuanya itu tidak terkecuali, baik yang kecil maupun yang besar, yang nampak ataupun yang tersembunyi, semuanya tercatat. Jadi jangan khawatir Bapak sekalian, semuanya tercatat dan itu menjadi bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan yang kita kerjakan sesungguhnya itu Allah mengetahuinya. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah segala sesuatu yang kita lakukan. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Kebaikan apapun yang kamu sekalian kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar atom, niscaya ia akan melihat balasannya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini pasti mendapatkan balasannya. Karena di dunia ini Bapak sekalian, kita itu harus berlelah-lelah. Tidak ada yang tidak berlelah-lelah. Karena di dunia ini bukan waktu untuk bersantai-santai, tidak. Untuk berleha-leha, tidak. Untuk berlelah-lelah semuanya. Salat lelah tidak Pak? Salat lelah tidak? Tidak Pak ya. Tapi kalau banyak lelah juga. Salat tidak lelah kalau ya sedikit, tapi kalau banyak bisa jadi lelah. Salat pasti lelah. Ibadah haji pasti lelah. Pokoknya ibadah itu pada intinya bisa menyebabkan lelah. Karena memang tempat di dunia ini adalah tempat untuk berlelah-lelah. Tidur pun kalau kebanyakan lelah. Bukan malah jadi sehat. Karena memang tempatnya di dunia ini adalah tempatnya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan bukan tujuan kita yang utama. Tujuan kita beristirahat itu tidak berlelah. Itu nanti ketika kita sudah masuk kepada surganya Allah, baru bisa tidak berlelah-lelah. Kalau sekarang berlelah-lelah, semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan yang berbeda-beda, dengan berbagai macam kebaikan yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa qala ta'ala man amila sholihan falinafsihi. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka
pahalanya untuk dirinya sendiri. Kita yang beramal, kita yang akan mendapatkan balasannya nanti. Kita yang melakukan kebajikan apapun, kita yang akan melihat pahalanya serta balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia, Pak. Yang kita lakukan selama itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Zarin Aidan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi, tiap ruas dari anggota tubuh salah seorang di antara kamu sekalian harus dikeluarkan sedekahnya. Sedekah itu apa? Ya, sedekah itu dari kata sodako, yasduku sodako, yang artinya benar, jujur. Secara istilah, berarti sedekah itu memberikan sesuatu, baik yang materi maupun yang non materi kepada orang lain dengan ikhlas, dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sedekah. Baik materi, baik itu harta maupun yang non harta, yang bukan harta, itu namanya sedekah. Nah, setiap pagi tiap ruas-ruas anggota tubuh kita itu harus mengeluarkan sedekahnya. Fakulu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah itu merupakan sedekah. Ucapan kita mengatakan subhanallah itu bagian dari sedekah. Mulut kita mengeluarkan sedekahnya berupa ucapan yang baik, yaitu tasbih. Subhanallah. Itu bisa dibaca sendiri, ya. Bisa secara berjamaah membacanya. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Gampang. Setiap kali kita mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah, alhamdulillah. Jadi mulut ini mengeluarkan sedekah. Hak. Tuh. Setiap tahmid yang kita ucapkan adalah sedekah. Mudah mengucapkan hal tersebut karena bagian dari sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. La ilaha illallah. Tahlil, ya. Membaca tahlil itu adalah sedekah. Membaca kalimat la ilaha illallah itu adalah bagian dari sedekah. Segala sesuatu yang dikeluarkan yang dalam bentuk non materi di sisi Allah itu namanya sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah.
Wa'mur bil ma'rufi shadaqah. Menyuruh untuk berbuat baik adalah sedekah. Jadi menyuruh berbuat baik itu bukan kewajiban ustadz saja, bukan kewajiban para kiai, para buya, ya, para gus seperti itu, para habib, tidak. Tetapi kewajiban bagi mereka yang mengetahui untuk menyeru kepada kebaikan. Bagaimana Ustadz kalau misalkan menyuruh kepada kebaikan tetapi dianya tidak ikut-ikutan, seperti calo gitu ya, Bogor, orang berangkat ke Bogor, dianya masih di tempat di sana, masih ngetem gitu ya, mobilnya sudah ke Bogor, dianya masih di tempat di sana, tidak ikut berangkat ke Bogor. Bagaimana kalau seperti itu? Dia menyuruh kepada kebaikan tapi dia sendiri lupa untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Jadi istilahnya bisa menerangi orang lain, menunjukkan kepada orang lain, tapi dia sendiri itu terbakar, tidak terselamatkan. Seperti lilin, dia menerangi orang lain, tapi dia sendiri terbakar. Dia menyuruh kepada orang lain tentang kebaikan, menganjurkan hal-hal yang baik, tetapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Ataupun dia itu menyuruh kepada kebaikan, tetapi dianya bukan orang baik. Kalau dia menyuruh kepada kebaikan, dianya bukan orang baik, kan ada Bapak sekalian, orang itu menyuruh kepada kebaikan, tapi dia bukan orang yang baik. Apa yang dia sampaikan adalah kebenaran, terima. Sekalipun itu datang dari orang yang, mohon maaf misalkan, suka mabok gitu. Tapi dia mengatakan seperti itu. Sana sholat maghrib, udah azan maghrib tuh, udah ada panggilan dari Allah, sholat maghrib sana. Orang yang suka mabuk itu bilang seperti itu. Ucapan yang dia perintahkan itu kebenaran, wajib kita menerimanya. Makanya Imam Ali, Sayyidina Ali itu mengatakan, ambillah kebenaran, unzur maqala wala tanjur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Sekalipun yang mengatakan itu adalah orang yang belum soleh ataupun anak kecil, ketika mengatakan kebenaran, berarti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara mereka itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, wa'mur bil ma'rufi fa ilam taf'alu min. Serulah kepada kebaikan sekalipun kamu sekalian belum bisa melakukan kebaikan tersebut. Wanha anil munkari fa ilam tanhau anhu. Dan cegahlah dari berbuat mungkar, berbuat yang tidak baik, sekalipun kamu belum bisa mencegahnya. Jadi menyeru kepada kebaikan itu bagian dari sedekah. Mudah. Saling mengingatkan. Kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diperintahkan, wal asri, demi masa. Maka lafaz qasam, lafaz sumpah, innal insana lafi khusrin,
sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan melaksanakan amal soleh. Amal itu perbuatan, soleh itu baik, perbuatan yang baik. Wa tawassaw bil haqqi, dan orang yang senantiasa menasehati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan senantiasa menasehati dalam hal kesabaran. Rugi itu ya, banyak meruginya. Kecuali orang-orang itu beramanu dan beramal soleh serta nasihat. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya seseorang sudah memahami surat ini, surat apa itu Pak? Wal as, surat apa Pak? Surat Al-Asr ya. Itu sudah paham 3 ayat ini, cukuplah dia berislam. Karena maknanya betul sekali, merangkum beriman, beramal soleh, dan juga saling menasehati, saling berdakwah, menyampaikan kepada yang lain. Istilah mah ngagegeing, bahasa Sunda nama ngaeling-eling umat gitu Pak, saling ya, mengingatkan pada yang lain. Itu adalah wa'mur bil ma'ruf sedekah. Begitupun wa nahyu anil munkar sedekah. Mencegah dari perbuatan mungkar juga sedekah. Kalau berbuat baik barangkali mudah menyampaikan. Ayo kita sholat, ayo kita zakat, ayo kita sedekah. Mudah untuk menyeru supaya orang berlomba-lomba melakukan perbuatan yang baik. Tapi mencegah dari perbuatan mungkar ini perlu keberanian. Terlebih lagi karena perbuatan mungkar itu perbuatan yang tidak baik. Perlu keberanian. Perjudian, ya, minuman keras, yang mabuk-mabuk di jalan misalkan, tiba-tiba dinasehatin, kalau tidak punya keberanian untuk mencegahnya gitu ya, nggak bisa itu punya keberanian. Dan yang mencegah itu, kalau ustadz posisinya dia menyampaikan, menyuruh kepada kebaikan, yang mencegahnya itu adalah antara ulama dan umaro. Ulama menyampaikan kebenaran, umaro yang mencegah perbuatan mungkarnya. Gampang itu sekalian. Kalau misalkan para ulama berbicara tentang masalah judi online itu hukumnya haram, terus aja umaro penguasa tutup langsung itu judi online, apanya, aplikasinya segala macam tutup. Orang yang berjudinya diberikan sanksi, udah orang itu. Mencegah perbuatan mungkar itu lebih mudah dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Makanya dalam Islam, man ra'a minkum munkaron,
ya, barang siapa di antara kamu sekalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah biadihi, yang pertama dengan yadnya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya, dengan kebijakannya. Itu punya kekuasaan. Kalau misalkan ini masuknya Desa Bitung Sari, Pak ya. Desa Bitung Sari ini ada ya komunitas, misalkan komunitasnya bukan hal yang baik gitu ya, komunitas kepada yang negatif. Ya ada orang yang bermabuk-mabukan begitu. Nah kalau sama ustadz barangkali tidak mempan. Tapi kalau misalkan langsung dari pihak yang berwenang langsung diamankan, bahasa amankan itu kan artinya bahasa dimasukkan ke kandang gitu Pak. Langsung tangkap, diberikan pembinaan, disadarkan, bahkan kalau dalam Islam ya itu diberikan hukuman sesuai dengan hukuman orang yang bermabuk-mabukan. Didera, dijilid hukumannya tersebut. Seperti itu. Siapa yang punya wewenang itu? Ya penguasa. Penguasa dalam hal ini adalah umaro. Ulama dan umaro itu dua harus bekerja sama untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuzi'u min zalika ra'atani yarka'uha minaduha. Dan semuanya itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Faidahnya itu Pak, kalau misalkan sedekah kita berupa ucapan tahlil, tahmid, takbir, menyuruh kepada berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar adalah bagian dari sedekah, itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Dari segi faidah ya Pak ya, segi faidahnya. Segi faidahnya melaksanakan sholat duha itu ya sama dengan ucapan tahlil, tahmid, takbir, menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar. Itu pahalanya seperti melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Jar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayi'uha. Telah diperlihatkan kepadaku amal-amal perbuatan umatku, yang baik maupun yang jelek. Wa wajadtu fi mahasin a'malihal adza. Aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang baik di antaranya al-adza yumatu anitori, yaitu menyingkirkan gangguan jalan. Wa wajadtu fi masawi a'mal an-nujaah takunu fil masjidi la tudfan. Dan aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang jelek di antaranya yaitu ingus yang dibiarkan di masjid tidak ditutupi. Jadi perbuatan yang baik itu menyingkirkan gangguan di jalan,
aya ranting, aya paku, ada benda-benda tajam di jalan disingkirkan, itu adalah perbuatan yang baik. Dan bagian dari sedekah sedikitnya itu adalah amatitul azza anitori, menghilangkan rintangan yang ada di jalan. Atau perbuatan yang jeleknya itu adalah yaitu ingus dibiarkan di masjid, ditutupi ya, dibuang seperti itu. Ingusna ngeclak karena sajadah kana naon dibuang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memiliki sebuah kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebuah khususiyah, keistimewaan, bisa mengetahui amal-amal perbuatan umatnya itu adalah seorang rasul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anhu annanasan qalu. Dari Abu Dzar bahwasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala di mana mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka mensedekahkan kelebihan harta mereka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Tadi wa kulli takbiratin shadaqah, setiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, setiap lafaz la ilaha illallah adalah sedekah. Wa'mur bil ma'rufi shadaqah, menyeru kepada berbuat yang baik adalah sedekah. Wa nahyu anil munkar shadaqah, mencegah dari perbuatan mungkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahkan di dalam salah seorang di antara kamu sekalian itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, maka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syawatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Wahai Rasul, jika salah seorang di antara kami bersetubuh dengan istrinya, apakah juga termasuk bagian dari sedekah? Qala, Rasul menjawab, ara'aitum lawado'aha fi haramin akana alaihi wijrun, bagaimana pendapatmu seandainya ia melampiaskan nafsunya pada yang haram,
Bukankah demikian itu mendatangkan dosa? Fakajalika idza wadaha fil halal kana lahu ajran. Demikian sebaliknya, bila ia melampiaskan nafsunya pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Jadi berhubungan suami istri itu bagian dari sedekah. Menurut hadis ini. Anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar berkata, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepadaku, la tahqirona minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya. Walau antalqo akhoka biwajhin tariqin. Hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Jadi jangan menyepelekan itu. Kalau seseorang menyambut kita dengan sumringah, dengan bahagia, itu bagian dari perbuatan baik. Bermuka yang sumringah itu menunjukkan mimik muka kita ini bahagia ketika menyambut orang tersebut. Itu bagian dari sedekah. Yang non materi tadi, Pak. Jadi jangan sampai sekali-kali latah kirona minal ma'rufan, itu bagian dari ma'ruf, hal yang baik. Menyambut saudaranya dengan bermuka yang baik, muka yang berseri-seri, muka yang sumringah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man goda ilal masjidi arha adallahu fil jannati nuzulan kullama godan awroha. Barang siapa yang pergi ke masjid baik pagi maupun petang, maka Allah menyediakan hidangan surga baginya sepanjang pagi maupun petang. Jadi berangkat ke masjid waktu pagi maupun petang disediakan hidangan surga. Kayak gimana hidangan surga? Kita bisa digambarkannya hidangan surga itu, kalau di dunia ya tidak ada persamaannya. Gimana hidangannya? Yang jelas, mala ra'ainun ra'at wala ujunun sami'at wala hatara ala qalbin basar. Tidak bisa terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, itu ya. Dan tidak ada terlintas dalam benak setiap orang manusia itu yang namanya surga itu. Hidangannya seperti apa? Hidangan pagi dan petang. Jadi jangan disamakan dengan hidangan kita. Sup-sup, gorengan, sangu, kopinya. Di surga tidak seperti itu. Hidangannya yang jelas adalah hidangan terbaik yang Allah berikan kepada hambanya yang di waktu pagi mendatangi masjid. Waktu pagi sholat subuh mendatangi masjid. Karena mendatangi masjid itu luar biasa, Pak. Ada orang dekat masjid tapi nggak ke masjid, ada. Ada orang dekat masjid bahkan bersebelahan dengan masjid nggak ke masjid, ada. Makanya derajatnya itu diangkat oleh Allah siapa saja
yang mendatangi masjid. Bahkan dalam hadis yang lain itu akan mendapatkan naungan. 7 golongan yang mendapatkan naungan itu adalah mereka mu'alakun bil masajid. Salah satunya adalah orang yang senantiasa terikat dengan masjid. Dalam hatinya itu masjid di mana? Sekalipun dia bepergian kemana-mana, pasti ketika ada panggilan azan itu yang dituju adalah masjid. Itu mendapatkan syafaat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pembelaan nanti pada hari kiamat. Nah, kita masih begitu tidak tuh? Kita mah masjidnya deket. Tapi ingat ya, bukan jaraknya yang dekat, tetapi iman di dalam dirinya yang melekat. Walaupun dekat, tapi imannya itu, hubungan dia dengan Allahnya kurang. Barangkali walaupun azan kedengaran, tidak mendatangi masjid. Ya kalau kata Rasulullah, telinganya dikencingin sama jin katanya ya. Kalau orang susah ke masjid itu hayya ala sholah masih kene diam. Hayya alal falah pertama diajak sholat sama Allah, hayo sholat masih kene diam. Hayya alal falah ayo kita menuju kepada keberuntungan masih diam. Begitu. Berarti ada something wrong, sesuatu yang salah pada dirinya. Sehingga susah untuk melangkahkan kakinya untuk mendatangi masjid. Tempat ibadah. Ayam masjid, ayam musolah Pak. Apa bedanya Pak? Masjid dan musolah. Hah? Dua-duanya tempat sholat kan? Masjid tempat sujud, musolah tempat sholat. Apa bedanya? Nggak ada bedanya Pak Ustadz. Emang nggak ada bedanya ya masjid dan musola. Barangkali yang menjadi perbedaan adalah di situ diadakan yang namanya sholat Jumat. Itu yang membedakan. Yang membedakan masjid dan musola itu adalah diadakan sholat Jumat. Makanya ada masjid besar, ada masjid agung, ya. Masjid besar, masjid agung, masjid jami. Ya, kalau di desa namanya masjid besar, kalau di kecamatan namanya masjid jami, kalau di kabupaten namanya masjid agung. Ya, kalau di negara ya masjid Istiqlal sebutannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seorang untuk berangkat ke masjid itu pagi maupun petang, setiap langkah yang dia tuju itu nantinya Allah akan memberikan yang namanya hidangan di surga. Kalau kita datang ke suatu perjamuan di gedung kan segala makanan ada tuh ya. Itu mewah. Apalagi nanti di surga tidak terbayangkan. Seperti apa? Belum tahu. Yang ada gambaran di dalam Al-Quran yang jelas sesuatu yang enak. Karena tempat istirahat kita itu Bapak sekalian. Tempat istirahat yang kita tuju itu di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini ke depannya dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya tiketnya di dunia ini berlelah-lelah, bercapek-capek di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya di dalam segala aspek kehidupan kita sampai kita menemui Allah
dan beristirahat santai untuk mendapatkan pahala atau untuk mendapatkan ganjaran sisi Allah nanti, kehidupan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah lebih baik bagimu dari dunia ini. Karena lebih baik tempat kita kembali adalah akhirat. Nah, masalahnya kembalinya kepada Allah itu dalam ketaatan kepadanya ataukah kita di dalam menjauhi perintahnya. Gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Bahwasanya kita minta di penghujung kehidupan kita ini husnul khotimah. Husnul khotimah itu berarti ya husnul khotimah. Khotim itu penutup kehidupan kita itu baik dalam keadaan membawa iman dan membawa Islam. Tuh. Kuncinya apa? Taat kepada Allah. Taat kepada Rasul dalam segala aspek kehidupan kita. Dan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ari surga mahayang tetapi beribadah kedua. Jangan. Itu enggak ada peribahasa ke sana. Yang jelas mah kita menginginkan surganya Allah, syaratnya salah satunya adalah amanu wa amilu sholihah wa tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Begitu. Kalau seperti itu beruntung kita. Tapi kalau misalkan tidak itu dilakukan, beriman, tidak beramal soleh, tidak bernasihat-nasihati, berarti rugi, bukan orang yang untung. Jadi orang yang beruntung itu salah satunya adalah tadi beriman, beramal soleh dan nasihat menasihati dalam hal kebaikan, kebenaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.